izin mewawancara Bapak ya. Oh, itu ya, nggak apa-apa. Saya perwakilan dari terkait pengolahan kopi, di mana kelompok kami ditugaskan untuk beberapa hal, yaitu tentang di mana kami ditugaskan untuk mengenai pengolahan kopi. Gitu ya. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Mengenai pengolahan kopi, kami melakukan usaha di kopi ini mulai berdiri pada tahun 2012-an dan sampai saat ini alhamdulillah masih berjalan. Sebelumnya perkenalkan dulu nama saya ya sebagai pengelola usaha kopi Asep Kristian Hidayat dengan panggilan. Terus apa aja yang akan ditanyakan, silakan aja. Mungkin ada yang setahu dan pengalaman saya untuk bisa menjawab yang selalu saya jawab dan saya sampaikan. Kalau untuk produk yang dijualnya berbentuk apa? Berbentuk gabah basah, berbentuk green bean sampai bubuk. Kalau untuk green bean Pak, biasanya pasarkan kemana Pak? Ya itu kadang masuknya ke perorangan, juga bisa ke kedai-kedai gitu maksudnya. Kalau yang di green bean, ya. Kalau itu Pak untuk roast bean sama gabah biasanya kemana? Kalau gabah masuknya ke perusahaan ya, kalau ke bayarnya ya di wilayah Garut dan pada umumnya di wilayah Jawa Barat, dan ujungnya ada yang ke Indocom di Surabaya, ada yang ke Taman Delta ke Semarang, dan juga ada yang ke PT Sari Makmur di Medan. Itu untuk gabah. Kalau untuk bubuk ya, saya mempunyai produk yaitu dinamai atau nama perusahaan Lestari Kopi. Itu jualan ya samalah di dalam nasional juga, pada khususnya di wilayah Garut dan Jawa Barat pada umumnya. Tapi ya banyak juga yang ke luar Jawa Barat. Oh iya Pak, untuk penghasilan, apakah dengan adanya pandemi ini penghasilan Bapak meningkat atau justru menurun Pak? Ya, dengan adanya pandemi ini bukannya meningkat, malah turun sangat drastis, dan dampak kepada semuanya, mulai dari penjualan gabah, penjualan green bean, sampai termasuk ya ke bubuk juga sangat dampaknya sangat signifikan sekali gitu. Sangat drastis, bisa dirasakan oleh kami, pendapatan sangat tinggi. Ada lagi? Ini Pak, kan sebelum pandemi Covid, pengiriman kan keluar Jawa Barat. Itu teh paling sebulan habis berapa untuk gitu Pak? Ya mungkin kalau itu bisa sampai puluhan kilo lah ya untuk bubuk. Tapi kalau untuk digabah itu biasa tonasenya tinggi. Tapi kalau digabah itu kan musiman ya. Tapi kalau untuk penjualan bubuk itu mau musim mau tidak kan, ketika musim kita menyetok untuk ya kurang lebih mungkin 10 sampai 50 kiloan lah per bulan. Tapi kalau sekarang pengen 10 kilo sampai 20 kilo aja satu bulan itu sangat sulit gitu. Kalau dari cara pemasaran Pak, cara pemasaran dan segmentasi pasarnya gimana Pak? Kan lagi Covid ini Pak. Ya, jadi kalau pemasaran itu memang kan dia itu sudah berlangganan sebelum adanya Covid gitu ya. Tapi dari sekian banyak itu hanya berapa persen yang masih eksis, yang masih kontinu memesan barang gitu. Jadi kalau misalkan dari 10 orang hanya tinggal 1 orang lah gitu yang pesen, ya itu kan sudah jelas-jelas sangat menurun gitu terhadap penghasilan kami. Ya, kalau boleh kita ini Pak mau lihat tentang pengolahannya. Oh, tentang pengolahan ya silahkan. Ayo, kebetulan kalau pengolahan di sebelah sana, dan ini kebetulan ini saya lagi menjemur kopi yang jeleknya, yang rejectnya ya lumayan lah untuk dimanfaatkan. Ini mau masuk ke tempat hular itu untuk dijadikan beras ya.
sama-sama. Ayo mau ke sana sama-sama. Oke Pak. Ya. Perlu saya sampaikan ya kepada adik-adik semuanya bahwa pada saat ini kita melakukan praktek pengupasan ceri atau buah kopi yang sudah matang dan hasil panen dari para petani yang dibawa ke kelompok kami atau ke tempat pengolahan ini. Yang pertama kita yang harus lakukan sebelum bekerja, kita harus menyiapkan, pertama badan kita harus betul-betul fit, sehat ya. Kedua harus bisa menjaga keamanan, jangan sampai sembarangan nanti karena ini adalah menggunakan mesin. Itu harus betul-betul kita mempersiapkan badan yang sehat, yang fit, dan juga memperhatikan tentang keamanan. Itu yang pertama. Kedua, setelah barang kita sudah siap di tempat, salah satunya ada buah kopi. Jadi ini meskipun di dalam karung, kita tidak boleh langsung masukkan ke pulper ini yang namanya untuk alat pengupas ini. Pengupas ceri kopi ini adalah namanya pulper. Sudah tahu mungkin adik-adik semuanya ya. Nah, ada yang tahu, mungkin ada yang belum. Bukan tidak tahu tapi belum tahu. Saya perkenalkan, ini alat pengupas kopi itu adalah namanya pulper. Nah, untuk langkah pertama, yaitu kan ada dua ya. Ini untuk reguler. Kalau untuk specialty, kita diupayakan si kopi tersebut harus ada perambangan dulu. Yang ngambang dipisahkan, yang tenggelamnya juga langsung masuk ke pulper. Untuk tahap pertama kita masukkan ke jolang dulu, karena tidak boleh langsung masuk dari karung langsung ke pulper. Takut nanti ada paku atau ada benda-benda keras yang sehingga akan menimbulkan kerusakan terhadap mesin pulper. Silakan kalau mau mau mencoba, mau dipraktekkan, ini masukkan dulu ke jolang ya. Jadi semuanya itu sudah dipersiapkan. Jadi jangan ini si barang yang mau digiling belum dipersiapkan, mesin sudah berjalan terus gitu. Akhirnya nanti mubazir, karena ini kita harus bisa menghemat waktu, menghemat juga BBM-nya, karena ini menggunakan mesin, menggunakan bensin. Jadi kita harus hemat juga. Itu masukkan. Ini untuk reguler saja. Jadi kalau untuk reguler disortasinya nanti. Nah seperti itu kan. Jadi kan kita dari petani itu ada temuan apa aja. Bisa paku, bisa pisau, bisa apa. Bisa ada juga yang pernah menemukan makanan, misalkan jeruk atau makanan lainnya, camilan gitu ya. Itu biasanya oleh karyawan kami ya, kalau tidak diambil sama orang yang menjualnya biasa dimakan, tapi besoknya dikasih tahu gitu ya, istilahnya harus halal kan. Nah salah satunya ini ada kunyit ya dari kebun yang katanya juga. Nah gitu ya. Jadi ini pentingnya harus dikeluarkan dulu pakai jolang atau pakai ember gitu untuk menjaga supaya ke mesin itu aman. Silakan untuk langkah yang selanjutnya adalah menghidupkan mesin. Kita ada yang bisa nggak? Mesin. Ya itu nak. Ya coba saya ini. Buka, ini kan salah ya. Ya. Nah, ini harusnya keluar. Karena ya. Nah, ini sudah dihidupkan belum? Sudah Pak. Sudah.
bagian jeleknya, yang reject, yang mengembang, dan juga banyak faktor-faktor mungkin dari penyakit, dari hama. Ini seperti ini sudah dipisahkan. Hasil daripada fermentasi yang selama 12 jam sampai 24 jam, yang tidak baiknya atau yang jeleknya harus dipisahkan seperti ini. Jadi ini juga memang nanti sama-sama laku, cuma memang harganya berbeda, sangat jauh berbeda dengan yang bagusnya. Untuk yang penjemuran yang bagusnya di sini. Ini hasil pencucian dan hasil fermentasi. Ya, ini hasil gilingan pada hari kemarin, baru bisa dijemur pada hari ini. Nah, ini tempat penjemurannya sangat sederhana karena memang keterbatasan. Pertama tempat, keduanya mungkin ya permodalan juga gitu ya. Jadi belum maksimal. Seharusnya memang ada solar dryer gitu ya, supaya ketika ada rintangan misalkan iklim yang kurang mendukung, itu tetap kalau menggunakan mesin atau mesin pemanas itu kan tetap, jadi tidak mengenal cuaca. Kalau ini kita mengandalkan cuaca secara alamiah gitu. Ini yang gabah basah. Jadi ini masih basah, dan keunggulan dari kopi itu semakin banyak penghasilan dari petani, dan juga semakin banyak akan membuka peluang pekerja, istilahnya mengurangi pengangguran juga. Kita melihat setelah ini dijemur, bagaimana kalau yang ini dijemur hasilnya nanti itu sudah ada yang sudah kering juga. Ini penjemuran kebetulan di kami ini cuacanya lumayan lembab, jadi bisa sampai 2 minggu gitu ya, baru bisa kering gitu. Setelah dijemur dan kering, buah kopi hasil pengupasan tersebut biasanya disebut dengan gabah kopi. Gabah kopi tersebut selanjutnya digiling dengan alat yang biasa disebut dengan mesin hular untuk mendapatkan biji kopi, atau yang biasanya disebut juga dengan green bean. Selain dengan menggunakan mesin hular, pemisahan biji kopi dengan kulit tanduknya bisa juga dilakukan dengan cara penumbukan secara manual. Namun, cara tersebut akan membutuhkan waktu yang lama. Pada proses selanjutnya, biji kopi disortir dengan cara memisahkan biji kopi yang cacat, baik itu seperti biji yang berwarna coklat, biji pecah, biji bekas hama, biji yang berwarna putih, dan sebagainya yang pada umumnya berpenampilan menyimpang untuk menambah nilai jual dari biji kopi. Proses selanjutnya yaitu proses roasting atau proses penyangaian, yang dimana dalam proses ini biji kopi harus dalam keadaan baik dengan moisture sekitar 12% sampai 13% supaya tingkat kematangannya bisa seragam. Proses yang terakhir yaitu proses pembubukan dan pengemasan. Proses pembubukan ini dilakukan ketika para konsumen memesan secara langsung. Sedangkan kopi yang akan didistribusikan ke kopi shop tidak akan melewati proses pembubukan ini, melainkan langsung dikemas dan didistribusikan ke beberapa kopi shop di daerah Garut atau luar Garut.